Baik, alhamdulillah bersyukur kita malam hari ini. Begitu Quran itu diceritakan, dialami, disampaikan dengan peristiwa jauh lebih hidup. Ada dua tipe tadi orang yang menonton acara malam hari ini. Tipe pertama yang betul-betul paham ayat Quran, meresapi. Tipe yang kedua ikut ketawa ya. Nengok Adamnya, nengok pohon sajaro gini-gini. Tak apa-apa kayak gitu. Ya kan? Belum lagi ngelihat siapa? Yang dikurbankan tuh bukan kambing, babi. Bantal babi. Aduh. Tapi sekali lagi beri plus buat angkatan 1. Dahsyat sekali, mantap. Angkatan 2 harus lebih keren. Ya, mana angkatan 2? Angkatan 2 mana? Nah, kisah apa berikutnya? Kisah Nu, siap-siap kita bawa kapal sini. mau buat sekarang emang. Nah, karena Nu 40 tahun dia ngumpulkan kayunya. Nah, ya. Angkatan 1 sudah lengkap dengan gambarnya, sudah lengkap dengan visualisasinya, ya kan? Nah, siap-siap buatkan kapal-kapal emang. Saran abang, angkotlah memang terpal jadikan kolam di sini. Kayak gitu. Baik, ya bunda rahmati Allah, begitulah Quran. Dari kisah Adam tadi kita belajar. Bagaimana Allah ini sang maha pencipta, sang maha pembuat permainan, sangat sempurna desainnya. Oke, dan yang paling mencolok, coba. Apa yang melekat dari seluruh ini yang melekat di benak Bapak Ibu apa sekalian? Apa? Dan ada yang kebetulan kenapa iblisnya paling menonjol nih? Kostumnya luar biasa ya kan? Nah, coba perhatikan. Pernah enggak kita kepikiran kenapa sih Allah tuh enggak matikan iblis ganggu-ganggu ya dalam permainan, ganggu-ganggu makhluk ya? Bisa enggak Allah matikan iblis? Punya kuasa enggak kira-kira? Coba jawab, kenapa Allah enggak matikan iblis? Hah? Kalau dia mati tak ada ganggu manusia. Nah, maka benarlah hidup ini adalah permainan. Hidupnya apa? Permainan dan senda gurau. Jadi, dan iblis memang sudah perjanjian sama Allah, sudah memilih takdir hidupnya untuk tinggal di neraka, dan ternyata tidak puas iblis. Jadi iblis menunjukkan bahwasanya dia komitmen dengan kata-katanya. Karena engkau sudah melaknatku, maka aku akan menggoda umat manusia sampai hari kiamat. Ketika iblis sudah berhasil menggoda Adam, tidak cukup sampai di situ. Siapa digoda berikutnya lagi? Hah? Hawa. Setelah Hawa, anaknya Habil dan Qabil. Setelah Habil dan Qabil? Belum. Cucunya macam ini semua. Inilah yang digoda nih. Nah, karena digoda sampai sekarang belum nambah hafalannya, ya kan? Masih Iqra 3. Nah, kadang ngaji, kadang tada. Betul enggak? Nah, beda-beda. Habil dan Qabil godaannya gara-gara perempuan. Adam dan Hawa godaannya gara-gara keabadian. Nah, maka yang harus kita pahami, lalu ada enggak yang berhasil memenangkan pertarungan dari godaan iblis tadi? Ada enggak kira-kira? Ada, yaitu hamba-hamba yang ibadallahil mukhlasin. Illa ibadallahil mukhlasin. Apa itu mukhlasin? Yaitu hamba-hamba yang dipilih untuk menjadi ikhlas. Sebelum dipilih menjadi orang ikhlas, dia adalah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Bukan budak pada tengkorak namanya mukhlis, bukan. Tapi dia adalah orang mukhlis.
Maka orang yang berkeinginan lawannya adalah orang yang mukhlis. Coba ulangi. Orang yang berkeinginan adalah orang-orang yang mukhlis. Maka dua cerita, dua titik inti momentum, momen klimaks. Bagaimana Adam dan Hawa, Habil dan Qabil kalah gara-gara mereka punya keinginan. Punya apa? Nah, maka mak-mak semuanya sudahilah berkeinginan dalam hidup ini. Kok mak-mak, bapak-bapak juga. Semuanya lah. Maksudnya berkeinginan itu gimana Ustadz? Saya tadi baca beberapa ayat Quran. Salah satunya kan contoh. Banyak sekali ayat Quran disebutkan kecuali hambaku yang mendapat petunjuk. Banyak kan? Ila ala apa? Surah Al-Baqarah ayat 143 tuh. Wa in kanat lakabiratan illal ladzina hadallah. Oke, kecuali hambaku yang mendapat petunjuk dari Allah. Nah, petunjuk dari Allah itu adalah satu jalan untuk seseorang bisa sampai kepada tujuan yang Allah sudah tetapkan, yaitu surga atau neraka. Lalu, kenapa ada orang yang tak dapat petunjuk? Nah, contoh gini. Punya handphone semuanya? Di mana alamat Masjid Ismuhu Yahya tuh? Misalnya, oke ya. Ana Sherlock ya, jebret kayak gitu loh. Saya kirim Sherlock. Ternyata Sherlock saya tidak sampai-sampai kepada kawan-kawan. Karena handphone yang antum punya saat itu sedang buka Google Maps juga. Tapi tujuannya Siantan. Oke? Allah Akbar. Nah, tapi tujuan kemana? Siantan. Nah, kayak gitu. Jadi, kira-kira bisa enggak dalam satu Google Maps, dalam satu aplikasi Google Maps langsung buka dua alamat, bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Tak bisa. Oke? Kenapa kita tak bisa buka di alamat berikutnya? Karena handphonenya sedang buka alamat. Maksud tadi gini, petunjuk itu tidak akan bisa masuk dalam kehidupan seseorang. Petunjuk Allah tidak akan masuk dalam kehidupan seseorang. Kehendak Allah tidak akan bisa masuk dalam kehidupan seseorang ketika seorang hamba itu sedang juga punya keinginan dia sendiri, sedang memutuskan petunjuk dia sendiri. Itu yang jadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kabar buruknya makin akhir zaman ini, makin posisi sekarang ini, kalau dulu tuh saya tanya kenapa mak-mak terus perempuan-perempuan tuh bisa berhemat. Bisa nabung gelang, bisa beli cincin. Oke. Coba lihat dulu, karena dulu zaman dulu tawaran akan keinginan tuh sedikit, betul gak? Saya jarang dah nengok mak-mak pakai dompet kecil tuh, dompet emas tuh, jarang kan? Nah, ya kan? Dulu isinya emas, artinya dia bisa nabung, bisa punya harta, bisa nyekolahkan anaknya tanpa berutang. Saya mulai melihat, membaca data tuh kayak gini Bapak Ibu sekalian. Sampai di generasi saya sikit, setelah itu orang tuh lebih banyak hidup bukan karena dia bisa hidup, tapi karena hidup disuplai dengan beban masa lalunya, dengan hutangnya. Hidup hari ini tapi dibayar dengan tanggung jawab di masa yang akan datang kayak gitu ya. Dia ngambil tanggung jawab, dia ngambil beban masa akan datang tapi dibayar sekarang. Orang-orang berutang tuh kan kayak gitu, makannya sekarang tapi dia tak mau harus bayar nanti kayak gitu loh. Kenapa? Karena zaman sekarang begitu banyak, besar sekali pintu keinginan. Tadi saya melihat 5 negara yang terancam bangkrut. Venezuela, Sri Lanka, Pakistan, Kenya. Dan negara-negara ini mengawali gara-gara punya 2 kesamaan.
Mereka berawal tidak terlalu banyak keinginan, tapi malas, lalu berutang ke Cina, lalu sekarang tak mampu bayar, maka semua infrastrukturnya dikuasai dan dikerahkan oleh negara Cina. Begitulah kehidupan. Ketika keinginan yang kita harapkan, yang kita rancang, itu tidak sesuai dengan keinginan bos kita, keinginan Tuhan kita, maka siap-siap kita akan mengikuti jejak langkah hutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Dan kalau sudah demikian, maka yang terjadi sebagaimana yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika dia pikir mendapatkan keabadian itu betul. Begitu dia berharap mendapat keabadian yang itu menjadi tipu daya iblis, akhirnya Adam dan Hawa dicabut ketenangannya, dicabut kesenangannya. Maka satu-satunya keinginan diperbolehkan di muka bumi ini adalah keinginan untuk menjalankan maunya atasan kita, maunya bos kita. Tadi saya analogikan, tadi maghrib ngisi di musola. Saya bilang gini, saya pengen tanya, mana ada enggak di sini yang sudah semester 10? Oh, dia rupa. Dia rupa semester 10. Semester 12? Ada? Saya coba mengamati, kok ada orang tuh kuliah sampai semester 10, sampai semester 12, semester 13. Kenapa? Karena dalam kontrak dia harusnya di umur 19 sampai umur 18 sampai 22 tahun dia harusnya mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab dia yang diakatkan dengan orang tuanya, yaitu mengejar gelar sarjana. Ini contoh sederhana ya. Lalu ketika sampai ke Pontianak yang harusnya dia fokus mengerjakan tugas, mengikuti perkuliahan, mengikuti SKS demi SKS, tapi yang terjadi dia bukan mengikuti apa yang kampusnya arahkan, tapi dia sibuk dengan dunianya sendiri. Orang kuliah dia pergi jalan-jalan, orang kuliah dia nongkrong di Mega Mall. Maka yang terjadi dia tak mampu menyelesaikan perkuliahan yang membuat dia tak mampu akhirnya sama-sama semester 3, sama-sama semester 5, naik sampai semester 8, yang semester 8 udah lulus, dia semester 8 masih harus tetap umur bertambah tetapi tanggung jawab belum tuntas. Kenapa demikian? Karena tidak menyelesaikan tanggung jawab di kampus. Dalam skup dunia kehidupan begitulah kehidupan besarnya. Ketika setiap bulan, setiap tahun, ya kan, bertambahnya usia, ada tanggung jawab yang kita tidak tuntaskan, maka pelan-pelan kenyamanannya akan dicabut sama Allah. Nah, maka pelajaran hari ini adalah yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Adam ini, tak ada lain, tak ada bukan kalau mau menang, kalau mau lurus, mau nyaman, mau bahagia, kecilkan keinginan kita, besarkan keinginan Tuhan. Kecilkan keinginan kita, besarkan keinginan Tuhan. Apa sih keinginan Tuhan itu? Satu-satunya yang boleh kita tuliskan dalam catatan impian kita, catatan doa kita. Kalau orang lain doanya tuh, maka ini kesimpulannya mari kita merevisi doa. Kalau orang lain doanya tuh minta rumah, doanya bisa mobil, doanya ini kan karena yang di depan saya ini orang-orang internal. Orang-orang yang ngaji hari-hari. Maka saya mau kasih rahasia yang betul dalam merancang doa. Amin, kabul ya kan. Nah jadi doa yang betul itu adalah doa agar kita bisa menyelesaikan semua keinginan Allah. Tak ada cerita lain. Kalau kelihatannya benar kita sholat, kelihatannya benar kita mengaji, kelihatannya benar kita bangun malam. Tapi kalau itu masih kita utarakan untuk kepentingan kita, maka yang terjadi siap-siap kita ditunggangi sama iblis. Itu satu konsekuensinya. Yang kedua, masa kau datang sama aku, kau minta sama aku nih bukan untuk jalankan tugas yang kau perintahkan.
Malah untuk kesenangan kau, ya terus. Gitu loh. Mulai nyambung, mulai paham? Nah, maka satu-satunya coba perhatikan. Coba perhatikan doanya para nabi. Doanya para nabi itu minta ampun, minta petunjuk, minta Nabi Ibrahim minta kota Mekah dimakmurkan. Nabi Isa pernah mintakan kepada Allah agar pengikutnya diampunkan sama Allah. Tidak ada cerita untuk kesenangan personal, gitulah dia. Nah, maka tips and trick, ya kan, kalau mau hidup bahagia, belajar dari kisah hikmah Nabi Adam ini, yang dimintakan, ya Allah, mudahkanlah, janganlah cabut nyawa nih sebelum saya ini betulkan tajwid saya. Kenapa minta gitu? Karena ada di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 121. Ya Allah, janganlah cabut nyawa ini, ya Allah. Ya kan, cukupkanlah harta ini biar sampai ke Baitullah. Ada perintahnya, surah Ali Imran ayat 97. Nah, ya Allah, semoga ya Allah Kau berikan jodoh yang terbaik, yang menyenangkan hati. Ada perintahnya, surah Al-Furqan ayat 74. Kayak gitu. Jadi yang benar itu, tapi kalau yang kita minta tak ada hubungannya dengan apa yang Allah punya, dalam pengertian Allah perintahkan, logika sederhana kayak gini, Bapak Ibu sekalian, contoh, jualan sembako. Lalu punya karyawan. Kalau karyawannya bilang, bos, belikan saya lah bos, kamera bagus. Penti kamera, tak ada bos, biar saya bisa jadi fotografer. Ada hubungannya gak dengan dagangan sembako kita? Tak ada. Tapi kalau kita jadi karyawan, kita bilang, bos, boleh ndak bos? Saya ngajukan, moga-moga lah bos suka. Belikanlah si tosa bos, biar saya nih bos nanti kalau udah punya tosa bos, saya mau keliling kampung nih bos, nawarkan sembako. Suka gak kita kira-kira? Kita kabulkan gak kira-kira? Nah, kita belikanlah tosa. Setelah dibelikan tosa, penjualan meningkat, untung banyak. Setelah itu baru tugas bosnya. Udah jelas bos ini senang memberi, senang berbagi, suka menyenangkan orang. Karakter dasarnya begitu. Maka tak perlu kita mintakan, oh Mat, aku tengok kau nih rajin jualan. Ya kan? Banyak, makasih banyak Mat, kau udah bantu warung kita nih. Sekarang gara-gara kemarin penjualan di keliling-keliling tuh bagus untungnya. Nih hadiahnya abang belikan kau jaket dan helm baru. Karena ada kepentingannya. Alhamdulillah tadi si Ahmad tuh pingin sekali punya jaket baru. Jaket dia dah bawa bengam dah. Ya kan? Jaket itu gak yang udah 7 hari 7 malam dipakai. Nah begitu pakai jaket, pakai helm bagus ya kan. Makin senang keliling-keliling. Mat, ku tengok kau nih kasihan. Agak kusam kok Mat, ini perawatan skincare Mat kata dia. Baru dapat bonus dari bosnya. Nah maka hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang bertakwa, yang dia pinta sama Allah adalah bisa dimudahkan menjalankan tugas daripada dirinya sendiri. Nah begitulah dia. Nah maka kalau itu yang kita lakukan, Allah akan mudah memberikan kita petunjuk. Jadi rumah, mobil, harta, jabatan itu bonus, bukan tujuan. Bonus setelah tugas ditunaikan, dijalankan. Gitu cara berpikirnya ya bunda sekalian. Nah maka mulai hari ini kita upgrade, yang diminta sama Allah bisa bangun malam, yang diminta sama Allah bisa mudahkan hafalan, yang diminta sama Allah bisa istiqomah sedekah subuh, yang diminta sama Allah bisa memuliakan orang tua, yang diminta sama Allah punya kelapangan hati, bisa memaafkan, sabar. Percayalah kalau itu semua yang diminta, maka Allah akan berikan petunjuknya. Nah kombinasi ketika kita mampu menjalankan semua hukum-hukum itu, maka kita sedang melangkah pada siklus ketaatan. Nah ketaatan itulah baru turun yang namanya bonus-bonus tadi. Mulai paham? Nah, lantas bisa enggak minta bonus-bonus langsung? Bisa, tapi tidak masuk notanya Allah.
tidak masuk dalam catatan Allah. Sebagaimana mereka yang Tuhannya bukan Allah pun tetap dikasih rumah, mobil, jabatan, tetap dikasih. Tapi tidak aku catat sebagai amal. Sementara yang kita butuhkan nih nota tadi, catatan tadi ketika mau balik ketemu Allah. Bukan barang-barang itu. Barang-barang itu cuman bonus. Nah, gitulah cara berpikirnya. Nah, belum ada kata terlambat. Siapa yang paling banyak menyelesaikan tugas, dialah yang paling banyak mendapatkan nilai ketaatan lebih. Siapa yang paling cepat menyelesaikan tugas, paling banyak dan berkualitas, dialah yang mendapat gelar ketaatan. Jadi tidak boleh ke Ustadz kita minta rumah, mobil, boleh. Tapi pertanyaannya begitu itu dikasih, ada enggak notanya? Dapat catatan bos enggak? Nah itu yang rugi sebenarnya. Dapat rumah, dapat mobil, begitu dapat itu malah sibuk dengan mobilnya, sibuk dengan jabatannya, lupa tugas utamanya. Begitu balik masuk dalam kubur, tak ada catatannya, mati kita. Oke? Nah maka mulai dalam hari ini, biar cukup yang merah nih di sini ya, jangan dia ngikut. Kalau dia ngikut balik bahaya. Nah, maka tinggalkanlah keinginannya di sini. Yang dibawa balik cukup keinginan Allah. Sepakat? Dapat sesuatu malam hari ini? Oke. Suka dengan penampilan kawan-kawan kita? Kita doakanlah semoga kawan-kawan kita besok bisa tampil lagi di panggung yang lebih hebat. Nah, moga-moga besok diundang sama Pak Ut Asia di depan tuh. Nah, ayah bunda yang rahmati Allah. Nah, jadi sekali lagi itu hikmah yang pertama. Nah, hikmah yang kedua setelah kita sudah melepaskan keinginan, yang tersisa cuma keinginan Allah, maka penting rasa-rasanya untuk selalu minta perlindungan. Karena beliau ini, nah gitu loh, tak cukup menggoda Nabi Adam di surga, tak puas dia. Nah, anaknya pun digoda gak? Habil dan Qabil. Iya kan? Nah, maka kalau bicara godaannya udah 2-0 dah skor ditunjukkan. Skor Adam kalah, skor Habil dan Qabil kalah. Sekali lagi satu-satunya kita pun nih terancam kalah. Karena dia dahsyat sekali. Kita tak punya tombak, dia punya tombak. Yang paling nampak adalah, yang paling dasar adalah kita tak nampak dia, dia nampak kita. Nah, gitu dia. Itu dah paling dasar tuh. Maka satu-satunya cara setelah melepaskan keinginan, yaitu banyak-banyak minta perlindungan. Minta apa? Sering-seringlah. Gimana caranya? Sering-seringlah ta'awuz. Mulailah aktivitas dengan satu doa yang sudah sering kita pahami. Satu ketika ya kan ada iblis lagi gabut, tak ada kerjaan. Tebodo, temenong, udah gitu. Terus kawannya bilang, weh, apa kau tak ada kerja? Tak ada sepi proyek. Macam mana aku mau kerja, kata dia. Si Fulan tadi tuh, orang rumah tuh, kata dia. Begitu habis sholat subuh, mau beraktivitas, dia sudah minta wakilkan Allah. Dan Allah aku sudah melihat mengirimkan para malaikatnya mengawalnya. Macam aku nak ganggu dia? Dan ada kesempatan, kok bisa? Iya, karena dia mulai aktivitasnya dengan ta'awuz. Dan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan sepele dengan doa itu. Nah, bapak-bapak begitu emak-emak nak belanja ke pasar, ingatkan. Mak, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya nak beli minyak goreng ya tadi itu, baliknya jadi minyak angin gak dibawa. Nah, bapak begitu gak? Kemana pak? Beli rokok loh depan. Setengah jam, sejam, 2 jam. Tak balik-balik dia. Rupa ngangkat kaki sebelah, kopi pancung. Sama aja sebenarnya. Nah maka begitu keluar rumah, mulailah dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu ya. Satu, lepaskan keinginan. Kedua, minta perlindungan. Yang ketiga, karena gini, Allah sampaikan di surah di surah Fatir, surah ke-35 ayat ke-5, jelas bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata. Maka harus dipahami ciri-ciri orang kalau kesetanan. Ciri-ciri kesetanan. Apalah ciri-ciri? Apa yang paling nampak kalau ciri-ciri orang kesetanan? Apa bu? Marah-marah. Karena yang paling terpancing utama, dia masuk dalam amarah. Nah maka jadi-jadilah ngomel tuh. Apa? Jadi-jadi ngomel. Angkat tangan kanannya. Tepuk kawan sebelahnya. Saudaraku. Ngeri kan? Nengok benda merah depan tuh. Dia itulah yang masuk dalam darah kita. Kalau dia sudah masuk, makanya kita jadi darah tinggi. Kerjaannya ngomel. Maka mulai besok latihan untuk tidak ngomel. Biar dia cepat keluar dari dalam darah. Rajin-rajin bekam. Biar dia keluar, oke? Nah, salah satu pintu masuk yang paling nampak itu kenapa ayat pertolongan disampaikan dimulai dengan kalimat sabar. Wasta'inu bis-sabri. Mintalah pertolongan dengan sabar. Was-sholat. Sabar dulu baru sholat. Kenapa? Karena Allah tak akan tolong kalau ada orang yang sudah memiliki kehilangan kesabaran. Penuh dengan amarah. Nah, mulai tahu kan kenapa? Jadi secara fisikis orang kalau kesetanan suka ngomel-ngomel, secara medis darah tinggi. Alamak, aku rupa darah tinggi. Nah, apa? Baru boleh nyambung kan? Itu kenapa makan jengkol jadinya sudah darah tinggi dia. Nah, 3 hal itu harus diwaspadai, harus dipahami hikmahnya. 1, tadi apa? Kurangi, kecilkan keinginan. 2, minta apa? Perlindungan. 3, kenali ciri-ciri kesetanan. Apa ciri-cirinya? Suka marah. Terus dia tak boleh marah lah Ustaz. Tak boleh, itu ya dia. Kalau bisa ditahan gigi itu. Nah, pada konteksnya, maka saya itu paling risau kalau ada orang marah, saya tinggalkan. Kalau dari rumah ribut-ribut, pura-pura udah pergi saya kayak gitu. Nah, tips buat bapak-bapak, terus gimana? Kadang setan bisa menang 2-0. Dah bini dah mak-mak marah-marah, cemana bapak nih malas ya kerjanya. Ya kan, tidur ya. Dah, misalkan. Padahal, dicontoh ya, yang paling sering itu gini, kita berada pada tempat yang salah. The right man in the right place in the wrong time. Orang yang benar di tempat yang tepat tapi di waktu yang salah. Contoh misalkan, Pak sikat gak Pak kamar mandi itu Pak? Mama nyuci piring lo sama ngepel. Wah, bersibuk lah berkemas sama berkemas nih. Berkemas, Bapak begitu Kak, nyikat ya. Ya kan? Dak lama handphonenya berdering, tring. Ibu nih sambil nyuci piring, sambil berceloteh. Budak-budak nih tak pandainya nyuci piring yang habis makan. Bertumpuk-tumpuk biarkannya di sini. Sampai malam nak ke tikos, sambil nyuci piring tuh sambil ngomel ya. Kita gak nyuci ya. Nah gitu Kak baju nih. Nah kalau gitu Pak, jangan disenggol, jangan dimention. Jangan dicolet, kena kibau. Begitu dia udah 2 jam nyuci piring kan, tangan dah kembang. Ya kan, nyuci piring sampai tangan kembang. Bapak pun begitu gak? Pas masuk kamar, tadi kan handphone berdering. Padahal dia pun sakit gak pinggang tuh, nyikat kayak gitu. Baru bujurkan badan sebentar ya bah, main ke telepon tuh. Oh, dari tadi main telepon dia rupanya. Nah kan,
Nah itu berada pada waktu yang salah. Ngomel lah, tak tahu kita capek, caco, kayak gitu. Nah iblis tak menang 1-0 dengan prasangka, dengan seuzon, dengan salah cara berpikir. Kalau Bapak laden, 2-0 iblis menang. Nah, maka cara yang terbaik, iya mak, Bapak salah, bareng sebentar tadi, maaf ya, pijitkan dia, nanti abisnya kita ke mall sayang ya. Nah, selesai. Oh kau nih bawa gak berkemas gitu, letih dah kau nih. Ha, udahlah, selesai lah sudah. Salah alamat makan obat tidur abis itu. Kalau panjang sampai besok. Suka nih tak. Pelaku kayaknya. Ustadz kok tahu yang saya kemarin baru kejadiannya macam itu tidak? Oke, jadi satu yang harus dipahami dari balik kisah hikmah Nabi Adam adalah kalau tidak mau dalam perangkap iblis, maka lepaskan keinginan, sisakan keinginan Allah. Yang diminta hanyalah untuk bisa menjalankan keinginan Allah. Yang kedua adalah banyak-banyak minta perlindungan. Yang ketiga, kenali. Kalau dia sudah jadi kesetanan, kita jangan ikut-ikutan kesetanan. Kita malah berubah harus jadi malaikatnya Allah. Nyambung? Nah, maka ini yang harus kita lakukan dan salah satu menjaga minta perlindungan adalah selalu melafazkan, selalu membaca kalam-kalamnya Allah sehingga jadi wasilah Allah turunkan para malaikatnya. Nih mak-mak bapak nih one day one juice nih. Ikut 5 belum selesai Ustaz mau one day one juice. Nah maka habis ini naik level berikutnya. Saya ingin tanya, bapak mama yang udah kenal urop, yang udah pernah hatam mana? Yang udah pernah hatam? Yang udah pernah hatam? Udah? Yang belum pernah hatam? Enggak apa-apa angkat tangan. 1, 2, 3. Yang udah angkat tangan kesetanan. Nah maka berikutnya adalah kunci dengan terus membaca Al-Quran seperti itu. Itu rasa-rasanya yang bisa disampaikan. Semoga peristiwa teater tadi bisa kita ambil hikmahnya. Sampai jumpa bulan depan dengan kisah Nabi Nuh. Saran saya bawa jas hujan karena nanti bisa jadi jas hujan, bisa jadi nanti kawan-kawan bawa lengkap dengan cepretan airnya. Nah kayak gitu. Bisa jadi kita buat di taman, ya kan? Di halaman nanti. Nah, di halaman, ya kan? Dan buat angkatan 2 boleh dah nebang kayu dari hari ini. Oke. Yang sedih nanti yang kisah Nabi Musa bangun piramid dia. Makasih banyak. Mohon doakan pondok kita semuanya. Nah, tolong siarkan yang ngaji di sini. Jadi sekali lagi pondok ini dijaga Allah karena banyak tangan yang berdoa. Nah, tolong saya minta tolong ke Bapak Ibu sekalian, tolong doakan karena biar Islam ini akan tetap ada di saat walaupun kita sudah tiada. Orang yang berdoa, panggung ini tetap ada walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Maka secara teknis kita akan berpikir mengembangkan kawasan-kawasan kiri kanan di sini. Nah saya minta Bapak Ibu sekalian, kalaulah kita belum kuat, belum sekaya Utsman, belum sekaya Abdurrahman bin Auf, tapi hari ini Allah kasih kita satu senjata, namanya kuota. Nah tolong fotokan, videokan, alhamdulillah kami bisa ngaji ke sini, bagikan ke saudara-saudaranya, alongnya, pamannya, pak ngahnya, mana tahu mereka juga mau ikutan berwakaf pembebasan lahan. Kecolongan kita saya baru terlambat sekali beritanya. Ternyata 2 blok kita udah dibeli Cina dah dia. Enggak kurang ajar. Kita yang salah. Nah itu astagfirullahaladzim. Respect. Udah dibeli orang Tionghoa dah. Nah ini pun sudah ditanyakan dia. Rasa-rasanya kalau pakai kemampuan akal tak sanggup 10 miliar. Tapi kita tak pernah tahu, ternyata temannya bapak, ya kan? Bapak bagikan WhatsApp ke A, dia bagus bagikan lagi. Kejadian guru saya Ustadz Fatih Karim buat pengajian, cuman 7 orang yang datang. Tak semangat dia, ya Allah sedihnya gak ngajar Quran, cuman 7 yang datang mak-mak. Ternyata setelah pengajian ada salah satu mak-mak tuh,
Yang dapat informasi dari temannya teman datang pengajian. Datang dibilang, saya izin Pak, saya mau wakafkan tanah dan gedung saya senilai 100 miliar. Dan itu juga pernah terjadi kan, ada seorang OB yang sedekah 1 miliar. Wasilah dia cerita sama bosnya. Nah maksudnya ini rumah kita semua. Ya kan, ketika ruangan ini makin besar, ini anak-anak cucu kita lah yang lanjutkan dakwahnya di sini, yang entah bangun apa ke di situ, ya kan? Dia berkembang dan belajar di kawasan sini, oke? Nah, belum bisa share kuota pun tak ada kawan kita, bantu dengan doa. Oke, setiap ngaji, setiap sholat, tolong doakan Ismu Yaya. Semoga Allah izinkan makin banyak manfaatnya, makin banyak orang yang bisa kembali sama Allah lewat kawasan kita ini. Oke, itu mau doakan? Oke, makasih banyak mak-mak semua, bapak semua, para santri dan SPA. Semoga Allah takdirkan tahun ini, ya kan, makin bertambah santri kita, insya Allah harapannya 500 orang, ya kan. Terus harapannya kiri kanan ini sudah bisa kita bebaskan lagi. Mohon doanya, sekali lagi mohon doanya, biar kita bisa makin banyak kebermanfaatannya. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang-kurang dari setan, karena saya dari Allah, yang kurang-kurang dari setan. Saya pun makhluk yang lemah yang juga tergoda oleh setan kadang. Maka minta perlindungan Allah. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.